Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan materi Management Accounting SAP Unit 8 mengenai Period and Closing Aspect of Management Accounting. Jadi kita akan belajar mengenai hal-hal yang harus kita lakukan kalau kita mau melakukan Period and Closing di dalam Management Accounting. Oke, mari kita mulai. Oke, di slide pertama kita akan belajar mengenai Schedule Manager Time Scheduling. Schedule Manager itu apa sih? Nah, Schedule Manager ini membantu kita untuk melakukan aktivitas untuk melakukan closing di akhir periode dengan menggabungkan semua transaksi terkait dalam satu aplikasi pusat. Jadi dengan bantuan Schedule Manager ini, task-task atau hal-hal yang harus kita lakukan untuk keperluan closing itu akan dikumpulkan di dalam satu aplikasi. Nah, Schedule Manager ini berisi semua fungsi penting terkait proses closing untuk melakukan penjadwalan pekerjaan dan juga nanti kita bisa memantau hasilnya. Schedule Manager ini juga menyediakan semua data yang diperlukan untuk closing. Nantinya semua karyawan yang memiliki otorisasi yang relevan dapat menggunakan Schedule Manager untuk mengetahui kira-kira tugas-tugas atau pekerjaan apa aja sih yang belum selesai atau yang belum dikerjakan. Nanti Schedule Manager dapat menampilkan objek yang akan diproses dan juga dapat menjadwalkan tugas tambahannya. Intinya, Schedule Manager ini membantu kita untuk mengetahui nih, kira-kira kalau kita mau closing, task-task apa aja sih atau hal-hal apa aja sih yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, terus kapan harus kerjainnya, lalu nanti hasilnya seperti apa, itu akan ditampilkan atau akan dibantu oleh si Schedule Manager ini. Jadi misalnya seperti ini ada task listnya atau list pekerjaan yang harus dilakukan dan juga ada rinciannya nih, kira-kira dikerjakannya jam berapa, lalu description-nya apa, lalu siapa yang mengerjakan, itu ada semua di sini. Jadi dengan bantuan Schedule Manager kita jadi lebih terjadwal, jadi lebih tahu apa aja yang harus dikerjain, kapan dan nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah Schedule Manager Benefit. Nah, Schedule Manager ini punya banyak sekali manfaatnya. Nah, benefit yang pertama adalah user friendly. Jadi Schedule Manager ini gampang sekali untuk digunakan untuk melakukan aktivitas closing. Yang kedua adalah Event Control Processing, yang artinya adalah SAP nantinya bisa mengeksekut atau bisa melakukan step-step yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan secara otomatis. Lalu yang ketiga adalah Simplified Process Monitoring, jadi lebih mudah untuk dimonitor. Yang keempat adalah Time Saved by Worklist for Error Analysis and Integrated Error Correction Procedure. Jadi nanti kalau ada kesalahan atau ada error, itu gampang ditelusurinya, jadi lebih hemat waktu lah. Kita nggak usah buang-buang waktu untuk memperbaiki kesalahan, karena cepat banget bisa diperbaikinya. Lalu yang terakhir adalah Reduce Total Processing Time. Jadi karena ini gampang digunakan, lalu bisa execute secara otomatis, monitoringnya juga gampang, lalu kalau ada error gampang ditemuinnya, gampang dianalisanya, maka nanti total processing time-nya dapat berkurang. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah Schedule Manager Task List and Flow Definition. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide awal, kita dapat menggunakan Schedule Manager ini untuk mengerjakan task-task berikut. Misalnya, kita bisa membuat structure task list. Structure task list itu adalah list-list aktivitas yang harus dilakukan secara terstruktur. Jadi di sini ada nih rincian pekerjaannya apa. Lalu nanti misalkan kayak di sini ada internal order, nanti juga akan ada flow definition-nya lagi. Jadi akan ada rincian lebih lanjutnya kira-kira untuk mengerjakan task ini itu step-stepnya apa aja sih supaya nanti kita nggak ada yang ke-skip, nggak ada yang kelewat gitu. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah Schedule Manager Monitor. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu manfaat dari Schedule Manager adalah kita lebih mudah untuk memonitor. Kenapa sih bisa lebih mudah monitornya? Karena nanti kita dapat menampilkan informasi detail mengenai semua pekerjaan dan juga alur yang dijadwalkan ataupun yang sudah selesai kita kerjakan di dalam Schedule Manager. Kita bisa lihat nih dari 6 task ini mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum, lalu nanti kalau ada message atau ada error misalkan kita juga bisa lihat gitu. Jadi lebih mudah untuk memonitornya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai Entry of Statistical Key Figures. Nah, ini mungkin kalian pernah dengar ya tentang Statistical Key Figures karena ini sudah pernah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, Statistical Key Figures atau SKF ini
Biasa digunakan untuk perhitungan di dalam sistem informasi dan juga bisa kita gunakan sebagai dasar alokasi berdasarkan periode. Nah, SKF ini ada dua jenis. Ada yang namanya fixed value dan juga ada yang namanya total value. Mungkin kalian masih ingat definisi dari fixed value dan total value. Nah, fixed value ini yang biasanya angkanya itu cenderung tetap atau tidak berubah. Sementara kalau total value yang biasanya angkanya itu cenderung berubah-berubah setiap periodenya. Nah, karena si fixed value ini angkanya cenderung tetap atau tidak berubah, sehingga untuk fixed value biasanya kita akan input satu kali aja dan bisa kita gunakan untuk periode-periode berikutnya. Nanti kalau misalkan ada perubahan, baru kita akan melakukan posting SKF-nya lagi. Jadi misalkan nih, kita mau posting mengenai employee. Nah, employee atau jumlah karyawan biasanya kan tetap ya. Nah, jadi kita akan input satu kali aja nih, misalkan di periode 1. Nanti angka ini akan kita bawa terus sampai ke periode berikutnya. Misalkan nanti di periode 3 ada perubahan, misalkan ada yang keluar 2 orang, jadi tinggal 18. Baru kita akan input lagi di periode 3 yaitu 18 dan nanti angka 18-nya akan kita bawa terus sampai ke periode 12. Jadi kalau yang fixed value, karena biasanya angkanya cenderung tetap, kita hanya input satu kali aja dan akan kita bawa ke periode berikutnya. Nanti kalau ada perubahan, baru kita input lagi. Sementara yang total value, itu kan angkanya biasanya cenderung berubah-berubah ya. Sehingga nanti setiap awal periode kita harus melakukan posting untuk SKF ini. Oke, kita lanjut lagi. Periodic activities in overhead cost controlling. Nah, ada dua metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan periodic allocation di dalam overhead cost management. Metode yang pertama adalah cost allocation dan metode yang kedua adalah quantity allocation. Jadi ada dua metode, cost allocation dan juga quantity allocation. Kalau cost allocation berarti nanti kita akan melakukan alokasinya berupa alokasi biaya. Jadi biayanya yang kita alokasikan. Tapi kalau yang quantity allocation biasanya yang kita alokasikan adalah kuantitinya atau activity-nya. Jadi bedanya cuma di situ sih, di bagian mana yang kita alokasiin, apakah cost-nya atau kuantitinya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah accrued cost. Nah, accrued cost ini biasa kita gunakan untuk menghindari adanya fluktuasi biaya di dalam cost center accounting yang bisa disebabkan karena adanya pembayaran di periode tertentu. Maka dari itu kita bisa mendistribusikan biaya tersebut ke beberapa periode waktu. Nah, ini dinamakan sebagai accrued cost. Sebenarnya konsepnya sama aja seperti konsep accrual di dalam akuntansi. Jadi pengeluaran yang sudah dapat diakui sebagai biaya itu akan diakui sebagai biaya oleh perusahaan. Nggak usah nunggu perusahaan benar-benar keluarin uang atau melakukan pembayaran untuk biaya tersebut. Jadi sudah bisa kita accrued walaupun mungkin pembayarannya atau expense-nya atau cost-nya belum kita keluarkan. Nah, ada dua metode untuk melakukan accrued cost ini, yaitu metode percentage method dan juga metode target sama dengan actual method. Nah, apa sih bedanya metode percentage dan juga metode target sama dengan actual? Kalau yang persentase atau yang percentage method itu biasanya kita memakai persentase tertentu dari cost. Sementara kalau yang target sama dengan actual, biasanya nanti perusahaan akan setting atau akan hitung dulu target biayanya berapa, nanti angka target tersebut yang akan dianggap sebagai angka actualnya. Yang biasanya dilakukan atau digunakan oleh perusahaan adalah yang percentage method karena lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Oke, nah ini adalah contoh untuk yang percentage method. Jadi misalkan ada upah sebesar 20.000 setiap bulannya, lalu kita mau mencatat biaya untuk accrued vacation bonus. Nah, kita bisa menetapkan nih, accrued vacation bonus ini misalkan 10% dari wages cost. Maka nanti 10% dikali dengan upahnya 20.000 sama dengan 2.000. Jadi kita bisa mengakui suatu cost itu berdasarkan persentase tertentu atau juga berdasarkan angka target sama dengan aktualnya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah periodic reposting. Nah, periodic reposting ini merupakan alat bantu untuk melakukan posting. Misalnya, kalau perusahaan mempunyai biaya-biaya yang umum terjadi, seperti biaya telepon atau asuransi. Nah, dan kita mau meminimalkan jumlah cost center yang kita miliki. Jadi kita nggak mau sampai punya cost center banyak banget, nanti kita pusing sendiri ya kalau cost centernya kebanyakan. Nah, jadi kalau kita mau meminimalkan jumlah cost center yang kita miliki, maka kita bisa menggunakan periodic reposting ini. Nah, periodic reposting ini juga digunakan ketika asal atau sender cost center ini itu nggak penting.
Jadi ketika kita nggak perlu tahu lah ini cost center sendernya tuh cost center mana sih. Jadi ketika kita mau input receiver cost center, kita nggak perlu tahu detail mengenai sender cost centernya atau ini cost center asalnya dari mana, maka kita bisa pakai periodic reposting. Jadi karena kita meminimalkan jumlah cost center yang kita miliki, maka nanti cost centernya kita tampung bareng-bareng aja, nggak perlu kita spesifikin gitu. Jadi kalau misalkan si receiver juga nggak penting-penting banget untuk tahu ini pengirimnya atau asal biayanya dari mana, kita bisa pakai periodic reposting. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah distribution. Nah, distribution ini biasa digunakan untuk mentransfer primary cost dari cost center sender ke controlling object receiver-nya. Jadi, kalau kita menggunakan distribution, itu kita bisa mengalokasikan atau bisa mentransfer primary cost dari suatu cost center ke controlling object lainnya. Nah, bagaimana kalau yang kita transfer nggak hanya primary cost, tapi ada juga secondary cost? Maka kalau kita nggak hanya punya primary cost, tapi kita juga punya secondary cost yang akan kita transfer, kita bisa menggunakan yang namanya assessment. Nah, assessment ini biasanya digunakan untuk mengalokasikan atau mentransfer primary cost dan juga secondary cost dari suatu cost center, dari cost center sender ke controlling object receiver. Jadi sama ya sebenarnya fungsinya assessment dan juga distribution. Bedanya adalah kalau distribution itu hanya untuk primary cost only, kalau yang assessment bisa untuk primary cost dan juga untuk secondary cost. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah overhead rate. Nah, overhead rate atau overhead calculation merupakan salah satu bentuk dari periodic cost allocation. Jadi overhead rate ini bisa dihitung dalam bentuk persentase dari suatu cost atau bisa juga dihitung dalam bentuk fixed amount atau angka tetap per kuantitas yang ada. Jadi kalau kita mau cari tahu berapa overhead rate-nya, kita bisa pakai bentuk persentase. Misalkan overhead rate-nya adalah 20% dari biaya utamanya. Atau kalau kita mau pakai fixed amount, itu juga bisa. Jadi misalkan overhead rate-nya adalah $5 per kuantitinya. Nah, bisa juga seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya adalah order settlement. Kalau kalian ingat, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya pernah membahas mengenai internal order. Jadi biasanya kan internal order digunakan untuk menampung biaya-biaya yang sifatnya sementara ya, atau yang non-rutin gitu. Nah, selain itu, internal order juga bisa bertujuan atau berfungsi untuk planning, monitoring, dan juga reporting transaksi. Gimana caranya suatu internal order bisa untuk planning, monitoring, dan juga reporting transaksi? Caranya adalah ketika suatu order tersebut sudah selesai, maka nanti biaya dari internal order tersebut harus ditransfer atau harus dialokasikan ke tujuan akhirnya, baik itu cost center, fixed asset, atau mungkin profitability segment. Nah, proses transfer biaya tersebut kita sebut sebagai settlement. Jadi kalau dibilang kita mau settlement nih, artinya adalah kita mau melakukan proses transfer atau proses alokasi biaya dari suatu internal order ke cost center atau profitability segment atau ke fixed asset tertentu. Biasanya sebelum melakukan settlement, kita terlebih dahulu akan membuat yang namanya settlement rule. Di settlement rule ini kita akan tentuin nih, kita mau transfer dari mana, transfernya kemana, berapa jumlahnya, itu akan kita setting di dalam settlement rule. Oke, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya adalah example for a possible sequence of period and closing in overhead management. Ketika kita ingin melakukan prosedur closing untuk overhead cost management, pertama-tama kita harus mengalokasikan terlebih dahulu biaya dari cost center pembantu ke cost center utamanya. Jadi semua biaya yang ada di dalam cost center pembantu atau service cost center, misalkan seperti human resource atau asset accounting atau investment management. Nah, semua biaya-biaya tersebut harus kita transfer dulu ke dalam cost center utamanya. Sehingga nanti setelah prosedur closing selesai, biaya overhead untuk cost center pembantu tersebut dan juga untuk internal order itu akan berjumlah 0. Jadi nanti kita akan alokasiin biayanya, kita transfer sehingga nanti jumlahnya 0. Atau kalau kalian ingat, kita pernah belajar mengenai allocation of support department cost.
Nah, itu juga biasanya setelah kita alokasiin, budgeted overhead cost after allocation-nya untuk yang service department pasti jumlahnya 0, karena angkanya sudah kita pindahkan ke dalam production department. Nah, sama ya, seperti itu konsepnya. Jadi nanti jumlahnya akan 0, nanti setelah angkanya pindah ke cost center utamanya, baru nanti kita akan melakukan closing untuk cost center utamanya. Oke, kita lanjut lagi. Period and closing in COOM. Tadi kan dikatakan bahwa biaya dari cost center pembantu akan ditransfer ke cost center utama. Nanti dari cost center utamanya akan kita transfer juga ke dalam profitability analysis, supaya bisa kita lakukan assessment. Jadi nanti kita juga bisa tahu nih kira-kira berapa sih profit yang kita dapatkan gitu. Lalu setelah itu kita bisa melakukan variance analysis, kita bisa analisis variance yang terjadi. Lalu kita bisa menghitung actual price-nya, dan juga nanti kita bisa melakukan revaluation untuk activity quantity flow-nya. Jadi setelah kita tahu actual price-nya, kita bisa hitung berapa biaya untuk aktivitas yang terjadi. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah variance calculation for cost center. Variance calculation itu merupakan tools atau alat bantu untuk membantu kita dalam menganalisis penyebab dari under absorption atau over absorption yang terjadi di cost center atau di bisnis proses kita. Jadi ini hanya sekedar alat bantu aja supaya kita tahu nih, kalau ada perbedaan antara planning dengan actual, kira-kira penyebabnya apa. Jadi misalkan kalau dulu kita pernah belajar standard costing, lalu kan ada banyak jenis variance ya. Ada material price variance, ada material quantity variance, ada labor rate variance, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa tahu nih, kalau nanti ada yang favorable atau unfavorable, itu penyebabnya atau asalnya tuh dari mana sih? Gitu. Jadi misalkan apakah ini penyebabnya atau asalnya dari pembelian material? Atau ini karena kita bayar upah karyawan yang kegedean? Nah, itu bisa kita lihat dari variance-nya. Jadi ini hanya alat untuk membantu analisa aja, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah revaluation at actual price. Karena kita baru mengetahui berapa actual price untuk suatu activity type saat kita melakukan closing, maka biasanya kita menggunakan plan price atau harga yang kita anggarkan untuk menghitung cost dari suatu activity type. Jadi biasanya kita baru tahu actual price-nya kan saat kita mau closing. Jadi pas di awal-awal kita hitung biaya itu pasti pakai planning price-nya. Nah, ketika kita sudah tahu berapa actual price-nya, maka nanti kita bisa menghitung kembali atau melakukan revaluasi berapa actual price dari suatu activity type. Nanti biaya dari suatu cost center, internal order, atau yang lainnya itu dapat kita revaluasi atau revaluate. Oke, untuk hari ini materinya sampai sini dulu ya. Selanjutnya akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.